Oke, halo guys. Ketemu lagi dengan saya dan masih di Victoria Falls di Zimbabwe. Ini hari ini lagi berjemur nih ceritanya. Karena lagi bulan Mei di sini itu lagi mau menuju winter atau malah udah winter gitu ya. Jadi memang udaranya agak dingin, so kalau pas ada matahari berjemur udah kayak apa ya? Kalau di Bali kan di pantai berjemurnya, kalau di sini sekarang ini berjemur nih di hotel gitu. Nah, jadi masih banyak yang nanya ke saya, sekolah penting nggak untuk bisnis? Sekolah penting nggak untuk sukses? Karena ya banyak influencer mungkin di luar sana yang mengatakan sekolah nggak penting lah, sekolah nggak perlu lah. Ya buat saya gimana ya, sekolah itu penting. Sekolah itu penting. Saya bahkan S2-nya bisnis gitu. Dan memang harus diakui ya, bahwa teredukasi dan bersekolah itu dua hal yang berbeda. Nggak ada irisannya, tapi nggak selalu orang yang ke sekolah teredukasi, dan orang yang teredukasi pun ya belum tentu sekolah, nggak mesti juga. Tapi kita harus melihatnya gini, coba kita lihat lebih luas lagi, apa sih yang diajarin di sekolah? Banyak sekali. Misalnya sopan santun, itu banyak diajarin di sekolah. Cara berpenampilan itu banyak diajarin di sekolah. Apalagi tanggung jawab, mempersiapkan diri, itu banyak di sekolah. Kita nyiapin buku sehari sebelumnya, kita kalau kukunya panjang dipotongin di sekolah, kalau rambutnya gondrong dicukurin di sekolah. Ya itu semua kan sebetulnya membentuk kepribadian kita. Belum lagi misalnya ada kegiatan-kegiatan ekstrakurikuler yang bisa bikin kita lebih mengetahui apa minat kita, bakat kita. Jadi kalau dibilang sekolah nggak penting, buat saya terlalu arogan sih. Terlalu arogan kalau ngomong kayak gitu, seperti itu. Tapi ya kita harus akui juga, banyak memang hal-hal yang tidak diajarkan di sekolah sangat penting sekali dalam kehidupan nyata. Dan ada juga nih hal-hal yang dilarang di sekolah. Nah, ini menarik nih, dilarang di sekolah tapi di dalam kehidupan nyata sangat esensial, kita harus bisa melakukan. Contoh, skill menyontek misalnya. Kalau kita jago nyontek di sekolah, misalnya kita nyontek ulangan, yang ada apa? Ulangan kita diambil, dirobek, diusir, nilainya 0, dianggap nggak lulus, dianggap bodoh kita karena kita nyontek, kita nggak bisa ngerjain sendiri. Tapi kalau di dunia nyata, apalagi di bisnis, ya mungkin sekarang karena teknologi, saya ketemu beberapa orang yang punya bisnis jalan sendiri, bisnis online banyak gitu ya. Tapi kalau secara umum nggak ada bisnis yang dijalanin sendiri. Bahkan orang yang ngejalanin bisnisnya sendiri pun, mereka tetap minta bantuan orang lain, mereka tetap belajar juga dari orang lain, mereka tetap meniru juga cara orang lain yang udah sukses. Itu nyontek, itu nyontek gitu loh. Di sekolah ketika ada ujian, kita nggak boleh bekerja sama, kita harus kerjain sendiri, kita harus kerjakan semuanya sendiri. Di dalam bisnis ketika ada kesulitan, kita harus bertanya kepada orang yang lebih hebat daripada kita. Ngerti ya sekarang maksudnya ya? Jadi beberapa hal yang di sekolah dilarang, di dunia nyata malah sebenarnya diharuskan. Gimana kalau dulu waktu sekolah kita diajarkan untuk berkolaborasi? Saya rasa generasi muda di Indonesia, generasi penerus bangsa kita, itu akan menjadi orang-orang yang jauh lebih kolaboratif, mengerti bagaimana caranya bekerja sama, bagaimana cara berkolaborasi, bagaimana caranya menjadi seorang koordinator, menjadi seorang leader yang baik. Itu kan tentang komunikasi, tentang melihat resource yang ada lalu digunakan dengan baik untuk mencapai sebuah tujuan. Ya, itu kan leadership sebetulnya. Dan ke depan sebetulnya skill leadership ini adalah skill yang sangat dibutuhkan, karena pimpinan tuh banyak. Misalnya ada partai, ada perusahaan yang jadi bos, direktur. Oke, itu banyak. Tapi pimpinan dan pemimpin itu beda. Bos dan leader itu berbeda. Kita butuh lebih banyak leader, bukan bos. Bos adalah orang yang tinggal tunjuk, berharap semuanya beres. Kalau ternyata kerjanya nggak beres, kita ancam, kita ganti, potong gaji segala macam. Sedangkan leader enggak. Leader itu adalah orang-orang yang punya visi. Lalu kemudian dengan visinya itu dia share kepada orang-orang, sehingga orang-orang yang tadi dia share percaya dengan visinya dan mau ikutan. Ayo kerjain bareng-bareng. Itulah leader. Leader punya visi. Bos enggak, dia punya posisi, pangkat, kedudukan, ya udah dia tunjuk aja, oke saya mau ke sana gitu. Nah,
Bagaimana cara menjadi seorang leader yang baik? Seorang leader yang baik itu harus mampu mengorkestrasikan sumber daya yang ada di sekitarnya. Kalau tidak ada sumber dayanya bagaimana? Ya itulah skill seorang leader yang baik. Bagaimana dari tidak ada menjadi ada? Cari keluarkah? Apa berkolaborasi dengan siapakah? Ini kan sebuah skill yang menurut saya zaman saya sekolah ya tidak diajarkan. Ya memang nggak diajarkan aja. Apakah arti sekolah nggak penting? Ya nggak juga. Banyak ibaratnya gini loh. Sekolah untuk sukses dalam hidup kita perlu 100 skill misalnya. Kita perlu 100 skill. Sekolah ngajarin 60, 70, ya 30-nya nggak diajarin. Kita harus kerjain sendiri, kita harus belajar sendiri dalam kehidupan nyata. Nah, saya cuma bilang dari tadi, gimana kalau 30 ini juga diajarin di sekolah? Wah, ini pasti the best banget gitu sih. So, apakah sekolah bikin kamu sukses dalam bisnis? Ya beberapa technical skill kamu ya diajarin of course. Tapi untuk skill-skill lainnya seperti leadership, seperti communication skill, seperti digital marketing, market research dan lain-lain, ya better kita belajar sendiri juga dari manapun, dari mentor-mentor kita, dari online course yang ada di luar sana, dari kita ngejalanin bisnis yang kita autodidak belajar sendiri, learning by doing. Banyak yang bisa kita kerjakan, banyak yang bisa kita pelajari sehingga membuat kita menjadi seorang yang lebih baik lagi. Dan tentu saja ketika kualitas kita meningkat, ketika kapasitas kita meningkat, ya bisnis kita juga akan meningkat. Karena bisnis tidak akan lebih baik daripada orang yang menjalankannya. Mungkin itu yang mau saya share, mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa like video ini dan share video ini dan subscribe YouTube channel ini. Thank you, sampai ketemu lagi di video berikutnya.